Berita terkini, Rusia bersumpah akan hapus China dari dunia jika berani mengusik Indonesia, guys. Wow, ini satu berita yang gempar, guys. Kenapa sampai Rusia mau menghapuskan China dari dunia jika berani usik Indonesia? Jom kita saksikan video ini, guys, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkur Channel. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkur Channel, yang like, comment, share dan sentiasa menyokong Tengkur Channel. Terima kasih, selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya untuk anda, guys, semua walau di mana anda berada. Jadi, guys, kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction, dan kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik dan yang panas, guys, yaitu berita terkini Rusia bersumpah akan hapus China dari dunia jika berani mengusik Indonesia. Wow, luar biasa, guys. Inilah sebenarnya hubungan antara Rusia dengan Indonesia nih sudah sekian lama, sejak zaman pemerintahan Soekarno lagi, guys, sehingga hari ini hubungan Indonesia dengan Rusia begitu akrab sekali, seperti adik dan abang. Jadi apabila Indonesia sentiasa dikacau oleh China, terutamanya pada Laut China Selatan dan di Natuna khususnya, sentiasa mengacau ataupun melepasi sempadan yang dimiliki oleh Indonesia, mereka mengklaim itu kawasan dorang, guys. Jadi kali ini Rusia bersumpah, guys, akan menghapuskan China. Saya pun tidak tahu lagi apa dia punya kesudahan. Jom kita saksikan video ini, apa cerita di sebaliknya. Oke, guys, jom kita saksikan sama-sama video ini. Rusia bantu Indonesia amankan Natuna dari ancaman Cina. Tuh, kebelakangan ini memang begitu, guys. Baru-baru ini ribuan kapal masuk ke Laut China Selatan dan juga di Natuna, guys. Itu masalah persempadanan tuh, guys. Dorang membolosi kawasan, dorang masuk ke perairan Natuna. Ini China. Oh. Ini kapal-kapal yang pernah berada di Laut China Selatan nih, guys. Moga-moga yang menjaga di sana warga negara Indonesia selamatlah, kan. Sekilas apa nih? Kilas dunia. Rusia bantu Indonesia amankan Natuna dari ancaman Cina. Agresivitas Cina di Natuna Utara membuat Indonesia gerah. Cina berkali-kali mengerahkan kapal Coast Guard-nya menerobos ZEE Indonesia di Natuna. Kelakuanmu ini jelas menyalahi aturan, namun Cina masih kukuh melakukan pelanggaran atas perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia. Terbaru ialah saat Coast Guard Cina mondar-mandir di landasan kontinen Natuna pada 27 Agustus 2021 lalu. Kapal Coast Guard Cina Zhao kelas bernomor lambung 5305 keluar masuk di sana. Mereka mendekati pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia Rusia, Herbor Energy Zerubetnev. Sebenarnya di sana tuh ada satu project ya antara Indonesia dengan Rusia untuk pengeboran minyak, guys. Jadi masa itulah juga kapal China sentiasa kacau masuk ke perairan Natuna tuh, guys. Jom kita lanjut. Energi Zerubetnev terletak di Blok Natuna Singa Laut 2. Ia merupakan kilang minyak yang mengeksplorasi minyak bumi di sana. Apa yang dilakukan Coast Guard Cina saat itu mendapat respon keras dari Rusia. Mereka menganggap aksi Cina bisa mengganggu keamanan di Natuna. Kapal Cina ikut campur urusan pengeboran Herbor Energy yang tengah dilakukan di Blok Tuna Laut Natuna lepas pantai Indonesia, tulis laporan. Pengeboran ini didanai oleh Zerubetnev yang didukung negara Rusia. Insiden seperti ini menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Natuna terancam oleh kegiatan Cina, tegas Rusia. Cina sendiri belum menggubris pernyataan Rusia ini. Bisa dibilang Rusia kerap mendapat perlakuan negatif dari Cina dalam sisi pertahanan. Bayangkan saja, hampir semua teknologi militer Moskow dijiplak oleh Cina. Bukan satu atau dua kali, berkali-kali Beijing menjiplak alutsista Rusia. Mulai dari senapan serbu, rudal hingga jet tempur sampai kapal selam, semua identik dengan milik Rusia. Sejak zaman Uni Soviet masih ada. Mirisnya,
Cina Oh, mengklaim Uni jika Soviet. jiplakannya lebih baik daripada milik Rusia. Natuna masih di bawah kendali Indonesia, maka Rusia malah akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan Cina. Maka dengan niat Rusia ini bisa Saya rasa ini adalah satu pendekatan Indonesia bekerja sama dengan Rusia untuk pengeboran minyak di sana supaya tidak ada yang berani kacau di Natuna, guys. Sebab ada Rusia di sana. Itu bagi pandangan saya. Bagaimana pandangan kalian? Boleh komen di bawah. Jom kita lanjut, guys. memuluskan kembali langkah Indonesia memiliki alutsista dari Moskow. Sementara Dari itu, Moskow. Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia, agar jangan ada konflik di sana. Tetapi Eropa Iyalah. minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna. Sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli Ocean Gong paparnya. Karena kebutuhan nasional akan hotspot di Natuna, Australia memperingatkan Kawasan hibah panas, kapal patroli Natuna. ke Indonesia. Dengan begini jelas, bila Indonesia harus segera memagari Natuna serapat mungkin untuk menggagalkan ambisi Cina. Sementara itu, betul lah. Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia, agar jangan ada konflik di sana. Karena kebutuhan nasional akan hotspot di Natuna, Australia mempertimbangkan hibah kapal patroli ke Indonesia. Dengan begini, jelas bila Indonesia harus segera memagari Natuna serapat mungkin untuk menggagalkan ambisi Cina. Kisru Natuna, Indonesia dinilai bisa gunakan klaim sejarah. Pengamat militer dan pertahanan negara, Konera Hakundini Bakri berpendapat, pemerintah Indonesia bisa menggunakan pendekatan sejarah atau historical claim dengan menyelesaikan ketegangan Indonesia dengan Cina di zona ekonomi eksklusif RI dengan perairan Natuna ke Kepulauan Riau. Hal ini karena Cina selalu berpegang pada konsep garis putus-putus atau Nendesland, peninggalan nenek moyang mereka. Menurut dia, diperlakukan cara lain untuk menyelesaikan ketegangan tersebut. Pemerintah Indonesia juga bisa membawa historical claim dalam diplomasi dengan Cina. Karena secara histori, Indonesia juga pernah melakukan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan. Yang menjelaskan bukti-bukti akupansi dan arsip Cina tentang kepemilikan serta patrolinya dalam rangkaian pulau-pulau di Laut Cina Selatan terekam baik-baik sejak era dinasti Tang. Namun, kesemua arsip tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Sementara Indonesia juga harus punya catatan sejarah yang lengkap di perairan Natuna. Ia Masing-masing mengatakan ada sejarah. ketegangan Indonesia dan Cina di wilayah itu sebenarnya sudah meningkat sejak 2014. Kala Lama itu, sudah. Cina memasuki sebagian perairan Natuna di Laut Cina Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan Nendesland. Nendesland yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Pemerintah Cina mengklaim memiliki hak di perairan yang masuk ZE Indonesia berdasarkan peta tradisional fish ground mereka dengan konsep Nendesland. Sementara kawasan Laut Utara Natuna berdasarkan konvensi PBB terkait hukum kelautan masuk ke dalam ZEE Indonesia. Ia mengatakan ketegangan Indonesia dan Cina di wilayah itu sebenarnya sudah meningkat sejak 2014. Kala itu, Cina memasuki sebagian perairan Natuna di Laut Cina Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan Nendesland. Namun, kesemua arsip tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Sementara Indonesia juga harus punya catatan sejarah yang lengkap di perairan Natuna. Oke, guys. Jadi kalau ditengok daripada sejarah, China pun dia ada sejarah juga di sana, dan Indonesia sebenarnya sudah dibuat satu persempadanan oleh dunia di mana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan itu sudah dibagi, guys, menurut undang-undang dunia. Dan ketika ini di Natuna ini salah satu pendekatan yang saya nampak kenapa Rusia bersumpah, dia katakan di sini pada tajuknya akan hapus China, sebab Rusia ni salah satu kekuatan militernya memang ditakuti juga, guys. Dia antara nombor 2 atau nombor 3 untuk kekuatan dunia. Untuk kekuatan militer di dunia, Rusia adalah tempat kedua atau ketiga gitu. Jadi apabila China sentiasa kacau di kawasan itu, Indonesia mengambil pendekatan untuk bekerja sama dengan Rusia untuk pengeboran minyak di Natuna sekarang nih, guys. Dan ini kerjasama yang dibuat adalah satu tindakan yang bijak, karena apabila Rusia ada di situ, maka mungkin China akan slow, sebab dia nampak ada campur tangan Rusia di kawasan Natuna itu disebabkan kaitan dengan projek penggalian minyak di situ. Jadi
kiranya kalau Cina mau masuk sana, Rusia ada di situ. Jadi ini adalah satu tindakan yang bijak saya rasa, di mana kerajaan Indonesia dia mengambil tindakan begitu untuk bekerja sama dengan Rusia, dan insya Allah China tidak akan berani lagi mengacau di situ. Sekiranya China berani lagi mengacau ataupun membolosi di Natuna, maka Rusia akan bertindak, guys. Jadi itulah pandangan saya. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan video ini? Bolehlah bubu komen di bawah. Jadi itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye.